Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 1558. Pak Nelson pergi. Di ruangan kecil yang aneh, Brown yang lumpuh perlahan-lahan membersihkan papan catur yang berserakan setelah Tuan Nelson pergi. Dia mengurutkan bidak catur hitam dan putih satu persatu dan meletakkannya di slotnya masing-masing. Saat dia melakukan ini, dia berkata dengan ringan, "Apa yang masih kamu lakukan di pintu? Jangan berdiri di sana jika Anda tidak masuk." Pintu berderit saat didorong terbuka. Adele masuk dengan ketidakpuasan dan duduk di hadapannya dengan marah. Dia berkata, "Kamu bajingan, apakah kamu memasang kamera pengintai di luar?" Kamera pengintai. Brown yang lumpuh tertawa kecil dan berkata, "Aku bukan kamu. Saya tidak begitu berani memasang bak di mobil Institut Kebijakan. Jika paman kedua tidak mengatakan sesuatu, Anda akan ditangkap." Wajah Adele menjadi kaku, dan dia berkata dengan rasa bersalah, "Kamu tahu segalanya. Setelah Anda menginstal bak Anda, ada orang yang menghapusnya satu persatu setelah Anda pergi. Jika Letnan Kolonel Zangara, yang menangani masalah ini, bukan bawahan paman kedua dan dia tidak mengampuni Anda ketika dia tahu, apakah Anda pikir Anda bisa duduk di sini dan berbicara dengan saya?" Adele menjulurkan lidah dan menepuk dadanya seolah dia takut. Kemudian, dia bertanya dengan hati-hati, "Apakah ayah tahu?" Brown yang lumpuh berkata dengan marah, "Paman kedua memperlakukanmu lebih baik daripada dia memperlakukan putrinya sendiri." Dia dengan paksa menekan ini, "Jika tidak, ayah pasti sudah tahu sejak lama." "Wow, aku akan memberinya 2 brandy koleksi terbaik ayah besok untuk berterima kasih padanya dengan benar." Brown yang lumpuh mengerutkan kening dan berkata, "Tidak apa-apa jika kamu sesekali bermain-main, tetapi hal semacam ini sangat sensitif dan tabu. Jangan lakukan ini lagi." Adele mendengus, sedikit bersalah dan sedikit tidak yakin. Ya, kamu sangat menyebalkan. Saya hanya ingin tahu lebih banyak informasi orang dalam tentang masalah ini sekarang." "Kau cukup khawatir tentang urusan Jasper," kata Brown yang lumpuh penuh arti. Adele menyeringai dan berkata, "Saya tahu apa yang ingin Anda katakan, tetapi jangan terlalu banyak berpikir. Aku baru bertemu dengannya 2 kali. Dia seperti Alexander Agung saat ini. Dia belum tentu memiliki kemampuan, tapi aku hanya tergerak olehnya. Aku hanya penasaran. Omong-omong, dia adalah orang kaya baru sekarang. Mungkin ada kabar bahwa saya bisa menjualnya dengan harga yang bagus." Brown yang lumpuh tersenyum, "Jadi itu sebabnya kamu begadang malam ini dan tidak tidur. Jadi Anda bisa menguping di celah pintu. Apakah itu untuk memuaskan rasa ingin tahumu atau untuk menghasilkan uang?" Adele cemberut dan berkata dengan sedih, "Aku sangat marah ketika membicarakan hal ini. Kentut tua itu datang ke rumah kami dan mengirim sekelompok pengawal untuk berjaga-jaga agar saya tidak bisa masuk ke halaman ini. Apa artinya itu? Ini adalah rumah saya. Dengan statusnya, masuk akal untuk memiliki banyak pengawal bersamanya." Brown yang lumpuh berkata dengan lemah, "Berhentilah mengutak-atik masalah ini lagi. Ini bukan lagi lelucon antara anak-anak asrama dan orang-orang biasa. Itu telah meningkat ke tingkat kebijakan nasional, mengerti?" Adele bertanya dengan mata cerah, "Baru saja, Jasper membawa Dow Jones ke batas perdagangan. Apa reaksi para petinggi terhadap ini? Kamu masih mengintip?" Brown yang lumpuh memelototi Adele. Melihat bahwa Brown yang lumpuh sedang merahasiakan hal ini, Adele berkata dengan marah, "Kamu tidak akan memberitahuku. Saya akan pergi ke kakek saat fajar dan memberitahunya bahwa kuda jantan yang dibesarkannya mati karena kelelahan karena Anda memaksanya untuk berkembang biak 3 tahun lalu." Brown yang lumpuh memandang Adele dengan kaget dan berkata dengan nada tidak percaya, "Mengapa saya memiliki saudara perempuan seperti Anda?" Adele terkekeh, mengambil kursi untuk duduk di sebelah kursi roda Brown yang lumpuh, dan berkata, "Cepat, ambil beberapa berita yang menurutmu bisa aku ketahui dan ceritakan padaku. Kalau tidak, Anda tahu bahwa saya menindaklanjuti dengan ancaman saya." Brown yang lumpuh mendengus dan berkata tanpa daya, "Hari ini, Jasper membawa seluruh pasar saham Amerika Serikat ke batas perdagangan, jadi menurut Anda siapa yang paling kesal?" Adele segera menjawab, "Apakah menurut Anda saya perlu waktu untuk memikirkan ini? Amerika Serikat, tentu saja. Mereka tidak pernah menderita kerugian sebesar itu. Jadi itu saja. Besok akan menjadi serangan balik penuh Amerika Serikat.
Itu akan cukup kuat. Jasper bukan lagi pion kecil yang pernah mereka hina. Sebelumnya, tujuan mereka adalah memasuki pasar saham kelas A domestik jika mereka berhasil menghancurkan Jasper, tetapi sekarang berbeda. Menghancurkan Jasper telah menjadi tugas utama mereka. Bab 1559. Tidak peduli seberapa besar mereka menyombongkan diri dan seberapa canggih metode mereka, tidak ada yang bisa menahan amarah Amerika Serikat dalam hal kekuatan mentah. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Jika Anda mencoba untuk menyangkal ini, itu hanyalah penipuan diri sendiri. Jadi, kita lihat saja apakah Jasper bisa menghentikan serangan berikutnya. Segala sesuatu yang lain akan mudah baginya jika dia berhasil menghentikannya. Jika tidak, semuanya akan sia-sia. Oke, aku sudah selesai berbicara dan kamu sudah selesai mendengarkan. Pergilah sekarang, aku akan istirahat. Brown yang lumpuh menendang Adele keluar. Adele tampak kecewa, tetapi dia tahu dia tidak bisa tidak puas dengan keuntungan kecil. Oleh karena itu, dia berdiri dengan cemas dan memutuskan untuk keluar. Tunggu. Brown yang lumpuh tiba-tiba menghentikannya. Jika Anda berencana untuk menjual berita kepadanya, katakan padanya bahwa jika mereka ingin mencari sedikit uang receh, tetangga bersama tanah Summerland dan Sunrise akan menjadi pilihan yang baik, dan mereka juga tertarik untuk berpartisipasi. Mata Adele berbinar dan dia berkata dengan tergesa-gesa, "Wow, aku tahu kamu tidak tahan kesepian. Anda pasti berpikir tentang bagaimana menyelesaikan ini ketika tidak ada yang memperhatikan Anda. Dari luar kamu dingin tapi jauh di lubuk hati kamu penuh gairah, ya. Keluar." Pasar saham Amerika Serikat telah mencapai batas perdagangan dan perdagangan hari itu berakhir secara alami. Terlepas dari ombak besar yang bergulung di luar, setelah Jasper berkomunikasi dengan pusat perdagangan Harbor City dan Waterhoof City dan mengadakan perayaan kecil dengan Jake dan yang lainnya, dia berjalan keluar dari gedung kantor sementara langit berangsur-angsur menjadi cerah. Ia tetap memilih untuk pulang ke rumah. Setelah mengalami hari yang penuh ketegangan dan kegembiraan, Jasper benar-benar kelelahan secara mental dan fisik. Kelelahan semacam ini bahkan tidak bisa ditiup angin dingin di pagi awal musim gugur. "Halo, beri saya hotdog, 2 dengan saus tomat dan 2 tanpa saus, dan secangkir latte kedelai." Berdiri di depan kedai sarapan yang sudah buka, Jasper berteriak dari depan mesin kopi yang mengepul. Pemilik toko merespon dan mengemas barang dengan lancar sebelum menyerahkannya kepada Jasper. Jasper hampir tidak membawa uang tunai sekarang, jadi Julian biasanya akan membayar sejumlah kecil uang. Namun, Julian pergi untuk menangani tugasnya hari ini dan tidak mengikuti Jasper. Jasper merasa malu saat dia memegang makanan dan latte-nya. Di era ini, hotdog seukuran telapak tangannya hanya 50 sen sementara secangkir besar soy latte juga 50 sen per cangkir. Totalnya adalah $2,50, namun Jasper tidak dapat menemukan uang itu setelah merogoh sakunya. Pemilik toko dapat mengetahui bahwa Jasper bukan orang biasa dari pakaiannya, dan dia tidak terlihat datang ke sini untuk makan gratis. Jadi, dia berkata, "Kamu tidak memilikinya sekarang, baik. Tidak apa-apa, Anda dapat berutang uang kepada saya untuk saat ini. Itu akan sama jika kamu mengembalikannya lain kali." Meskipun pemilik toko mengatakan ini, dia siap untuk mentraktir Jasper dengan makanan ini. "Tidak apa-apa, saya akan memanggil seseorang untuk membayar." Bagaimana mungkin Jasper, seorang pria yang sangat berharga, makan makanan ini secara gratis? Karena itu, dia memutuskan untuk tidak membawa pulang ini dan hanya duduk di kursi di toko. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan teleponnya untuk menelepon Jake atau Bas sehingga mereka dapat membantu membayar jika mereka ada di dekatnya. Namun, teleponnya berdering pada saat ini. "Adele." Jasper terkejut dengan si penelepon. Bab 1560. Meski terkejut, panggilan Adele tak perlu dibesar-besarkan. Jasper menjawab panggilan itu saat dia duduk di toko. "Bapak, Lain, aku tahu kau masih terjaga. Biar ku tebak, kamu pasti sedang merayakan dengan timmu sekarang, kan?" Di telepon, terdengar suara Adele yang ceria dan menawan secara alami. Sederhananya, itu sangat feminin. "Perayaan jam 5 pagi. Tulang tua saya tidak bisa melakukan ini lagi. Dari mana saya mendapatkan energi seperti itu?" Jasper menggigit hotdog, merasakan kepuasan mencicipi sosis di antara giginya. Semuanya berhati-hati di zaman dan zaman ini.
Tidak seperti hotdog yang dia makan di generasi selanjutnya, yang hanya roti dan tanpa daging. Tidak ada perayaan, tetapi jika kamu ingin makan hotdog, aku bisa mentraktirmu beberapa. Kamu ada di mana? Saat Jasper mengatakan ini, dia bahkan tidak berpikir bahwa dia membeli hotdog ini secara kredit. Terdengar tawa di ujung telepon, Adele berkata, "Kurasa aku tidak beruntung makan hotdog. Saya di Swallow Capital sekarang." Menyebut tempat itu saja membuat Jasper mengangkat alisnya saat dia meminum soy latte-nya. Jasper tersenyum dan berkata, "Swallow Capital. Dan Anda menelepon saya pagi-pagi sekali, jadi saya kira Anda tidak menelepon hanya untuk mengucapkan selamat pagi." "Tentu saja, saya ingin berbisnis dengan Anda." Kata-kata Adele membuat Jasper tertarik. Dari pemahaman sebelumnya, Jasper tahu bahwa Adele hanya melakukan satu jenis bisnis, yang tidak akan pernah ditemui orang biasa sepanjang hidup mereka. Siapapun yang bisa mengakses hal seperti itu setidaknya harus berada di posisi 5 besar di tingkat provinsi di industrinya masing-masing. Itu adalah intelijen. Sepotong informasi hanyalah berita biasa bagi mereka yang tidak membutuhkannya, tetapi itu akan sangat berharga bagi mereka yang membutuhkannya. Sekarang, Jasper kebetulan membutuhkan banyak informasi. Berdasarkan latar belakang Adele, bukanlah tugas kecil untuk mendapatkan informasi yang dia butuhkan hanya untuk menjualnya kepadanya. "Oke, berapa harganya? Apakah kamu tidak akan bertanya padaku apa itu?" tanya Adele penasaran. Dia berspesialisasi dalam bisnis intelijen, jadi tentu saja, dia akan memiliki banyak pelanggan lama. Kecuali jika itu adalah hubungan yang tulus di mana dia mengenal pihak lain luar dalam, dia tidak akan begitu lugas. "Nona Brown, Anda bekerja di industri intelijen. Jika Anda ingin berbisnis dengan saya, tentu saja, Anda akan menjual informasi kepada saya. Apakah Anda beralih karir untuk menjual sandal?" Jasper bercanda. Adele tertawa dan berkata, "Ketika saya beralih ke penjualan sandal, saya akan membuat Anda membelinya dari saya. Itu memang sepotong informasi, dan itu seharusnya sangat penting bagimu. Saya tidak mau banyak, 100 juta. Jasper menyipitkan matanya sedikit dan berkata dengan penuh arti, 100 juta. Harga ini tidak murah. Jasper sedang duduk di toko sambil makan hotdog. Namun, dia tidak sengaja merendahkan suaranya saat menjawab telepon, sehingga kalimat ini jelas terdengar oleh pemilik toko yang sibuk dan istrinya. Istri pemilik toko tidak bisa menahan tawa. Dia sedang menguleni adonan dengan timahnya diturunkan ketika dia menyodok suaminya di sebelahnya dengan sikunya. Dia berkata, "Lihatlah pemuda itu, dia terlihat muda, tetapi dia tidak terlihat seperti orang biasa berdasarkan pakaiannya, tetapi mengapa saya merasa dia tidak benar dalam berbicara? Dia bahkan tidak bisa membayar makanannya, namun dia berbicara tentang bisnis 100 juta. Bos yang jujur dan lugas menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangan khawatir tentang bisnis orang lain." Meskipun dia mengatakan itu, matanya sedih. Anak-anak muda saat ini semakin tidak dapat diandalkan. Mereka bahkan tidak berpikir sebelum berbohong. Dia bahkan tidak bisa membayar makanannya, tetapi dia berbicara tentang 100 juta. Apakah dia tidak khawatir bahwa dia akan dibodohi? Tentu saja, Jasper tidak tahu bahwa pasangan itu memandangnya sebagai penipu yang ada di sini untuk menipu mereka dari makanan gratis. Kemudian, dia mendengar suara Adele. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.